Aku bertahan walau pedih namun cerai yang kau minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Fatimah. Seorang istri yang sangat sabar dan tabah. Fatimah menahan rasa sakit hati yang sangat dalam karena perbuatan suaminya, Rizal namanya. Namun Fatimah tetap mempertahankan semua demi pernikahan mereka. Sebelum Ainun lanjut, absen dulu yuk Bunda dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Fatimah tak pernah meminta hidup yang mewah. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari jumlah harta, tapi dari hati yang penuh syukur. Ia tumbuh di rumah kayu yang sederhana, di bawah naungan kasih sayang orang tua yang hangat. Rumah itu, peninggalan almarhum ayahnya, berdiri kokoh di ujung jalan kecil di pinggiran kota. Tempat ia menaruh semua kenangan, harapan, dan kini, cinta yang ia tanamkan untuk seorang lelaki bernama Rizal. Cinta mereka tumbuh perlahan, seperti bunga liar di antara semak belukar. Rizal bukan pria yang tampan luar biasa, tapi pesonanya ada di tutur katanya yang lembut, perhatiannya yang tak setengah-setengah, dan kesungguhannya dalam memperjuangkan Fatimah. Ia datang sebagai sosok yang Fatimah yakini dikirim Tuhan untuk menjaganya, untuk mengisi ruang kosong yang tercipta sejak kepergian ayah ibunya. Kalau aku nikah nanti, aku pengen tetap tinggal di rumah ini, ucap Fatimah suatu sore, saat mereka duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh manis buatan sendiri. Aku nggak pengen ninggalin kenangan di sini. Rumah ini, satu-satunya peninggalan orang tuaku. Rizal tersenyum, lalu menggenggam tangan Fatimah. Aku janji, rumah ini akan selalu jadi tempat kita pulang. Tempat kamu bahagia. Selama aku ada, kamu nggak akan sendiri. Dan janji itu terpatri kuat di hati Fatimah. Pernikahan mereka digelar sederhana, namun hangat dan penuh cinta. Tanpa gedung mewah atau riasan menor, hanya terpal putih, tenda pinjaman, dan doa-doa tulus dari tetangga serta kerabat dekat. Semua tampak begitu indah. Senyuman Rizal di pelaminan, genggaman tangannya yang erat, cara dia menatap Fatimah seperti dunia hanya berputar untuk mereka berdua. Hari itu, Fatimah yakin ia telah memilih laki-laki terbaik untuk mengisi hidupnya. Hari-hari setelah pernikahan diisi dengan kebahagiaan yang membuat waktu serasa terbang. Rizal, yang saat itu bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor swasta, tampak begitu bertanggung jawab. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan semangat, dan setiap sore pulang membawa oleh-oleh kecil, kadang sekotak martabak, kadang hanya sebatang coklat murah, tapi selalu disertai senyum hangat yang membuat Fatimah lupa dunia luar. Capek ya, Mas? Tanya Fatimah suatu malam saat Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Capek sih iya, tapi kalau udah lihat wajah kamu, hilang semua rasa lelah itu, jawab Rizal, sambil menyandarkan kepala di pangkuan istrinya. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan ringan, tawa kecil, dan doa-doa agar segera dikaruniai anak. Fatimah memasak dengan penuh cinta, membersihkan rumah, dan merawat kebun kecil di belakang rumah mereka. Ia merasa hidupnya utuh, sempurna, dan penuh warna. Meski belum dikaruniai keturunan setelah 1 tahun menikah, Fatimah tak pernah merasa kurang. Namun, seperti langit cerah yang bisa berubah mendung dalam hitungan detik, bahagia pun bisa berbalik arah tanpa tanda. Awalnya, perubahan itu sangat halus. Rizal mulai pulang lebih larut dari biasanya. Alasan yang ia berikan selalu masuk akal. Lembur, urusan kantor, atau sekadar reuni kecil dengan teman-teman lama. Fatimah mencoba memahami. Ia percaya, setiap hubungan butuh ruang dan waktu masing-masing. Ia tak ingin jadi istri yang mengekang. Namun seiring waktu, kebiasaan Rizal semakin berubah. Ia mulai jarang menyentuh masakan Fatimah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah daripada bersama istri yang menunggunya dengan rindu. Telepon genggamnya kini selalu berada dalam mode senyap,
Dan ia jadi sangat protektif terhadap benda kecil itu. Bahkan ke kamar mandi pun dibawanya. "Mas, kenapa sekarang jarang cerita? Biasanya kita selalu ngobrol sebelum tidur," tanya Fatimah suatu malam. Suara lirihnya nyaris tenggelam oleh suara kipas angin di langit-langit. Rizal menghela napas, lalu menjawab, "Aku capek, MAH. Banyak kerjaan. Bisa nggak? Jangan ditanya terus." Fatimah terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena takut pertanyaannya akan membuat suaminya makin menjauh. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Ia menolak percaya bahwa kebahagiaannya sedang goyah. Ia terlalu ingin mempertahankan keyakinan bahwa semua hanya karena Rizal sedang lelah, bukan berubah. Namun, luka tak bisa selamanya disangkal. Beberapa kali Rizal pulang dengan aroma parfum asing di bajunya. Beberapa kali pula ia menyebut nama yang tidak pernah dikenal Fatimah dalam obrolan telepon yang terburu-buru ditutup saat ia mendekat. Saat ditanya, jawabannya selalu ringan, seperti angin lalu. "Oh, itu klien," atau "teman kantor," atau "cuma urusan kerja." Fatimah mencoba tersenyum. Namun hatinya mulai remuk oleh dugaan-dugaan yang tak bisa ia benarkan, tapi juga tak bisa ia abaikan. Puncaknya adalah saat Rizal pulang dengan kondisi mabuk untuk pertama kalinya. Mata merah, langkah sempoyongan, dan bau alkohol menyengat dari tubuhnya yang dulu selalu harum sabun mandi. Fatimah tertegun, menahan tangis. Rizal tak pernah seperti ini. Bukan lelaki yang ia nikahi 2 tahun lalu. "Mas mabuk?" tanyanya dengan suara pelan. "Udahlah, MAH. Jangan kayak polisi. Aku cuma pengen tenang. Jangan ganggu aku malam ini," jawab Rizal sambil membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Malam itu, Fatimah duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit pun tahu bahwa bahagia yang selama ini ia peluk erat hanyalah ilusi. Dan rumah peninggalan orang tuanya, yang dulu dipenuhi tawa dan harapan, perlahan mulai berubah menjadi penjara sunyi yang menyekap air mata dan kesepian. Fatimah belum tahu bahwa ini baru permulaan dari badai panjang yang akan menghempasnya habis-habisan. Cinta yang dulu ia jaga dengan seluruh hati akan berubah menjadi luka yang mematikan. Tapi satu hal yang ia tahu malam itu, pelan-pelan, Rizal yang ia cintai, telah berubah menjadi orang asing. Malam demi malam, Fatimah semakin sering terjaga sendirian. Sisa kopi dingin di cangkirnya menjadi saksi bisu dari penantian yang tak berkesudahan. Rizal yang dulu pulang sebelum maghrib, kini baru menampakkan wajahnya setelah tengah malam. Itu pun dengan langkah yang berat, mata sembab, dan bau asing yang menguar tajam, bau alkohol murah, kadang juga parfum perempuan yang tak pernah dipakainya. Awalnya, Fatimah mencoba memahami. Ia menahan rasa curiga, menekan gejolak dalam dada yang berteriak minta kejelasan. Ia berpegang pada janji yang pernah Rizal ucapkan, bahwa rumah ini adalah tempat pulang, tempat mereka membangun masa depan bersama. Tapi semakin hari, janji itu terasa seperti pasir yang terus merosot di sela-sela jari. Pagi hari, saat Rizal masih tertidur dengan pakaian yang sama seperti semalam, Fatimah membersihkan kantong jaketnya sebelum dicuci. Di sana ia menemukan kartu remi, 2 lembar, 1 berwarna pudar karena sering disentuh tangan berkeringat. Bukan hanya itu, ada juga struk transfer dari tempat yang asing baginya, dan bon pembelian minuman keras dari minimarket 24 jam di pusat kota. Jantung Fatimah berdetak cepat. Ini bukan sekadar lelah kerja, seperti alasan yang selalu Rizal katakan. Hari demi hari, Rizal bukan hanya berubah secara fisik, tapi juga secara emosional. Ia semakin mudah tersulut emosi, terutama jika Fatimah mulai bertanya hal-hal kecil yang dulu biasa mereka bahas sambil bercanda. Kini, setiap pertanyaan dianggap sebagai interogasi. Setiap tatapan dianggap sebagai tuduhan. Suatu malam, Fatimah memberanikan diri bertanya dengan suara pelan namun tegas. "Mas, kenapa sekarang lebih sering pulang malam? Apa benar karena kerja?"
Rizal yang sedang menyalakan rokok di halaman rumah mendengus. "Kamu ini kenapa sih? MAH?" Curiga terus. "Kerja, ya kerja. Kamu pikir uang datang sendiri?" Fatimah menahan napas. "Aku nggak curiga. Aku cuma khawatir." Rizal membalikan badan dan menatap istrinya tajam. "Udah, nggak usah banyak tanya. Kamu di rumah aja, ngurus dapur. Urusan di luar, biar aku yang atur." Kata-kata itu seperti pisau yang menggores perlahan. Fatimah bukan istri yang menuntut banyak. Ia tak pernah meminta perhiasan atau baju baru. Ia tak pernah merengek diajak ke mall atau liburan. Tapi bukan berarti hatinya bisa dibiarkan beku tanpa perhatian. Beberapa minggu kemudian, tetangga mulai berbisik. Beberapa ibu-ibu yang biasa menjemur pakaian di pagi hari mulai berbicara pelan jika Fatimah lewat. Ia tak ingin berprasangka, tapi nalurinya tahu, ada sesuatu yang mulai dibicarakan di luar rumah mereka. Puncaknya terjadi saat Fatimah hendak berbelanja ke warung di ujung jalan. Pemilik warung, Bu Darsih, memanggilnya pelan. "Fatimah, boleh nanya sesuatu nggak, Nak?" Fatimah mengangguk. "Itu suamimu, Rizal, akhir-akhir ini sering kelihatan di kafe pojok jalan yang ada ruang biliarnya itu. Sama teman-teman yang gak jelas. Kadang main kartu sampai pagi. Ibu sih cuma khawatir. Kamu tahu sendiri, tempat kayak gitu bukan tempat yang baik buat orang berkeluarga." Fatimah hanya tersenyum tipis, menahan getir yang sudah lama mengendap di tenggorokannya. Ia mengangguk pelan, membayar belanjaannya, lalu pulang tanpa mengucap sepatah kata. Malam itu, ia tak tidur. Ia menunggu di ruang tamu, lampu hanya menyala redup. Hujan turun pelan, seperti menyamarkan suara waktu yang berlalu begitu lambat. Rizal baru pulang pukul 2 pagi. Matanya merah, jaketnya basah, dan langkahnya goyah. "Mas dari mana?" tanya Fatimah tanpa emosi. "Dari luar." "Main kartu?" sambung Fatimah, tetap dengan suara datar. Rizal mengernyit. "Kamu nguping dari siapa? Si Bu Darsih cerewet itu? Atau tetangga yang kerjaannya cuma ngegosip?" Fatimah berdiri. Air matanya nyaris tumpah. Tapi ia paksa tetap bertahan. "Aku nggak butuh dengar dari siapa-siapa. Mas, baju kamu, saku kamu, struk-struk itu, bau alkohol yang gak bisa kamu sembunyikan, semua udah bicara lebih jujur dari mulutmu." Rizal terdiam. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Ada rasa bersalah di sana, tapi segera ditutupi dengan kemarahan. "Kamu ini, istri macam apa? Kerjaanku buat cari uang, biar kamu bisa makan di rumah ini. Tapi kamu malah ribut karena hal remeh. Main judi itu bukan kerja, Mas," kata Fatimah pelan, tapi tegas. "Mabuk-mabukan bukan alasan mencari nafkah. Itu pelarian." Rizal mengangkat tangan, seolah ingin membanting sesuatu. Tapi ia hanya meninju tembok, keras, kasar, seperti dirinya yang sekarang. "Udah, kalau kamu gak suka, silakan keluar dari rumah ini." Fatimah terdiam. Rumah ini bukan milik Rizal. Ini rumah orang tuanya. Tapi malam itu, ia sadar, Rizal sudah mulai menginjak garis batas yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Fatimah menemukan celengan yang ia simpan di lemari sudah kosong. Ia yakin isinya sekitar 1 juta lebih. Uang receh yang ia kumpulkan dari sisa belanja, uang kembalian, dan sedikit tabungan dari jualan kue kecil-kecilan. Ia tidak menuduh secara langsung, tapi ia tahu. Dan semakin hari, benih kebiasaan buruk itu tumbuh liar. Rizal mulai meminta uang dengan nada memaksa. Saat Fatimah tak punya, Rizal akan marah. Kadang ia menghilang 2 hari tanpa kabar, lalu pulang dalam keadaan kacau. Kadang ia tidur sampai siang dan tidak berangkat kerja, lalu membuat alasan seolah-olah perusahaan sedang libur. Fatimah mulai menyimpan uang di tempat-tempat tersembunyi. Di bawah kasur, dalam lipatan baju,
bahkan di bawah pot bunga. Ia hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan tabungannya, takut Rizal menjual barang-barang di rumah, takut masa depan mereka akan benar-benar hancur. Namun, yang paling ia takuti adalah kehilangan dirinya sendiri dalam perjuangan mempertahankan seseorang yang sudah tak lagi berjuang untuknya. Dan dari sinilah segalanya mulai runtuh. Sedikit demi sedikit. Hujan deras mengguyur malam itu, tapi bukan hanya langit yang tengah murka. Di dalam rumah kecil peninggalan orang tua Fatimah, badai yang lebih besar sedang mengamuk. Fatimah berdiri di ambang pintu, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena amarah yang ia tahan sejak pagi. Motor satu-satunya yang biasa ia pakai belanja ke pasar, yang biasa Rizal gunakan bekerja, tak lagi terparkir di garasi. Awalnya, ia mencoba tenang. Mungkin Rizal memakainya ke tempat kerja. Tapi hingga malam tiba, Rizal tak juga pulang. Ponselnya tak aktif. Dan hati Fatimah menjerit ketika tetangga, Pak Budi, dengan suara lirih berkata, "Maaf, Bu Fatimah. Tadi siang saya lihat motor Budi bawa Mas Rizal ke toko loak di pasar belakang. Katanya mau digadaikan. Saya pikir Bu sudah tahu." Tubuh Fatimah lemas seketika. Ia bersandar ke tembok, menatap garasi kosong. Matanya panas, kepalanya pening. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya lemah. Jam 2 dini hari, Rizal pulang dengan langkah sempoyongan. Kaosnya kumal, mata merah, dan wajah tanpa dosa. "Kamu dari mana, Mas?" Fatimah berdiri di ruang tamu. Wajahnya penuh amarah, tapi suaranya berusaha tetap tenang. Rizal menyalakan rokok. "Ngapain kamu masih bangun?" "Motor kita, kamu gadaikan?" tanya Fatimah, nyaris berbisik karena takut kebenaran dari pertanyaannya sendiri. Rizal tertawa kecil. "Oh, itu ya. Ya udah butuh uang. Mah. Nanti juga ditebus lagi. Bukan hilang kok." "Kamu gadaikan tanpa bilang? Itu motor satu-satunya. Kamu tega." Rizal mendekat, nadanya naik. "Lah kamu ini, kenapa marah-marah? Aku ini suamimu. Aku yang tahu kebutuhan rumah tangga ini. Dengan menjual barang satu-satunya yang bisa kita andalkan, untuk apa uangnya? Judi lagi." Fatimah tidak bisa lagi menahan tangisnya. "Berapa kali kamu bilang itu yang terakhir? Tapi setiap terakhir MU selalu diikuti yang baru." Rizal mendengus. "Kamu ini istri kok nggak ngerti suami? Aku ini cari cara supaya cepat kaya. Kamu pikir aku senang hidup miskin terus begini? Di luar sana teman-temanku udah pakai mobil, hidup enak, punya rumah 2 tingkat. Aku masih nebeng di rumah orang tuamu." Ucapan itu menghantam Fatimah seperti palu godam. Rumah yang dulu penuh cinta kini terasa seperti penjara dengan kata-kata tajam sebagai jerujinya. "Jangan bawa orang tuaku, Mas. Mereka sudah meninggal. Dan rumah ini satu-satunya yang tersisa. Aku pertahankan mati-matian karena itu kenangan mereka." Suaranya pecah, air mata jatuh tak bisa dibendung. Rizal membalikkan badan, membanting pintu kamar dengan keras, meninggalkan Fatimah yang terisak di tengah malam yang tak pernah lagi ramah. Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan tak membaik. Rizal semakin jarang di rumah. Jikapun pulang, ia hanya datang untuk mengambil uang, marah-marah, atau tidur seharian. Fatimah, dengan sisa tenaganya, mulai kembali berjualan kue keliling, menggunakan sepeda tua milik almarhum ayahnya. Hingga suatu sore, Fatimah menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Rizal sedang duduk di meja judi, tertawa bersama 2 wanita berpakaian seksi. Di meja mereka, tumpukan uang dan botol minuman keras. Hatinya seperti diremas. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataan terus menghantamnya tanpa jeda. Malamnya, Fatimah berusaha sekali lagi berbicara baik-baik. Ia duduk di meja makan, menyiapkan teh,
menanti suaminya pulang. Namun, ketika Rizal masuk, bahkan tak sempat membuka sepatu, Fatimah langsung bertanya, "Kamu tahu foto ini?" Sambil menunjukkan layar ponselnya. Rizal mendadak gelap mata. "Kamu ngintilin aku sekarang? Udah gila kamu?" Ia merampas ponsel Fatimah dan membantingnya ke lantai. Fatimah terpekik. "Aku cuma mau tahu, Mas, apa kamu masih anggap aku istrimu? Kenapa kamu begini terus?" "Karena kamu menyebalkan. Kamu nggak pernah dukung aku." Rizal berteriak, napasnya memburu. "Dukung kamu berjudi? Menjual harta kita diam-diam? Membohongi istrimu sendiri? Itu yang kamu sebut perjuangan?" Fatimah berdiri, berani menatap mata suaminya. "Kalau begitu, aku bukan istri seperti itu, Mas. Aku lebih baik sendiri, daripada terus bertahan di neraka yang kamu ciptakan." Tamparan Rizal mendarat di pipi Fatimah tanpa aba-aba. Dunia terasa hening sesaat. Fatimah terjatuh, menahan tangis dan rasa sakit yang jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Rizal mematung. Sejenak matanya terlihat bingung, seperti sadar telah melewati batas. Tapi kemudian ia justru berbalik, mengambil jaket, dan pergi tanpa kata. Malam itu, Fatimah menangis sejadi-jadinya. Untuk motor yang hilang, untuk harga diri yang diinjak, untuk pernikahan yang dulu ia kira sakral, tapi perlahan berubah menjadi kuburan bagi kebahagiaannya. Ia tahu, ini belum puncaknya. Dosa yang menggoda Rizal belum berhenti di sini. Dan ia harus bersiap, karena badai yang sesungguhnya belum benar-benar datang. Pagi itu langit cerah, tapi tidak bagi Fatimah. Di dalam dada, awan mendung tak kunjung sirna. Setelah malam-malam panjang berakhir dengan air mata, hari ini ia memutuskan membereskan pakaian Rizal yang berserakan di ruang tamu. Sebuah ponsel jatuh dari kantong celana jeans suaminya saat ia mengangkat cucian kotor. Bukan ponsel yang biasa digunakan Rizal. Ini ponsel kedua, yang tak pernah Fatimah tahu. Jemarinya bergetar saat menekan tombol daya. Layar menyala, tidak terkunci. Ada banyak pesan. Dan salah satunya langsung membuat napas Fatimah tercekat. "Sayang, malam ini aku nunggu ya. Jangan lama-lama, aku kangen banget pelukan kamu. Dina." Hening. Dunia Fatimah seperti berhenti berputar. Jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Tangannya gemetar, ponsel nyaris jatuh. Ia membuka galeri. Foto-foto mesra Rizal dengan seorang wanita muda, sebagian bahkan diambil di hotel. Mereka tertawa, saling berpelukan, seolah Fatimah tak pernah ada dalam hidup Rizal. Tangisnya pecah. Ia terduduk di lantai, menatap layar ponsel yang kini terasa seperti belati menusuk hati. Luka demi luka yang selama ini ditorehkan Rizal, kini berubah jadi luka menganga yang tak bisa lagi ditutup dengan kata-kata manis atau janji kosong. Malam harinya, ketika Rizal pulang, Fatimah menunggu di meja makan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ponsel itu diletakkan tepat di atas meja. Layar masih terbuka memperlihatkan pesan-pesan mesra itu. Rizal menatap ponsel itu sekilas, lalu duduk santai di kursi, bahkan sempat mengambil sebatang rokok dari saku. Tanpa rasa bersalah. "Kamu nemu dari mana?" tanyanya, datar. "Sudah berapa lama?" Suara Fatimah nyaris tak terdengar, namun sorot matanya begitu tajam. Rizal hanya tertawa kecil, menyandarkan tubuh ke kursi. "Lama. Dari sebelum kamu mulai rewel." Fatimah menahan napas. "Jadi benar? Kamu selingkuh?" Rizal menatapnya lekat. "Kalau kamu cukup, aku nggak akan cari yang lain." Kalimat itu menghantam Fatimah lebih kejam daripada tamparan atau pukulan apapun. Ia merasa diinjak, dihina, dan dibuang dalam satu waktu. Air matanya mengalir, tapi ia tak menghapusnya. Biar Rizal melihat semua luka yang ia buat. "Cukup?" Suara Fatimah gemetar. "Aku masak buatmu, bersihin rumah,
jualan buat nambah uang dapur, bahkan rela dibentak dan dipukul tanpa membalas. Tapi di matamu, itu masih belum cukup. Rizal berdiri, wajahnya datar. Aku butuh wanita yang bisa bikin hidupku lebih seru. Kamu terlalu kaku. Terlalu istri banget. Aku bosan. Fatimah menatapnya lama. Di sanalah semua cinta yang dulu pernah ada terkikis habis oleh kebusukan kata-kata. Cinta yang ia pertahankan dengan air mata, kini ditendang begitu saja oleh pria yang dulu ia bela di hadapan keluarga. Kalau kamu bosan, kenapa nggak pergi saja sekalian? Biar aku bisa tenang, bisiknya. Rizal mendengus. Aku tetap di sini karena ini rumah enak. Gratis, nggak bayar kontrakan. Selama kamu masih terima aku di sini. Fatimah membalikkan wajah, tak sanggup lagi menatap mata Rizal. Ia merasa seperti budak di rumahnya sendiri. Suami yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini berubah menjadi musuh dalam selimut, parasit yang menggerogoti hidup dan harga dirinya. Hari-hari berikutnya, Fatimah menjalani hidup seperti zombie. Ia tetap jualan, tetap menyapu, tetap memasak, tapi jiwanya kosong. Setiap malam ia menangis diam-diam, sementara Rizal keluar rumah entah kemana. Kadang tak pulang, kadang pulang dalam keadaan mabuk, kadang membawa aroma parfum wanita yang asing. Suatu sore, Dina, wanita dalam foto, menelepon ponsel Rizal, dan Fatimah yang mengangkatnya. Sayang, kamu belum datang juga? Aku udah kangen banget nih. Fatimah tak menjawab. Napasnya tercekat. Halo? Halo? Ini siapa? Fatimah menjawab lirih. Aku istrinya. Hening di seberang. Oh, aku nggak tahu, Kak. Rizal bilang dia duda. Fatimah menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi satu hal makin jelas. Rizal tidak hanya menghancurkan rumah tangga mereka, tapi juga berbohong ke semua orang. Ia menciptakan dunia palsu, meninggalkan luka nyata di hati semua yang menyayanginya. Malam itu, Fatimah berdiri di depan cermin. Matanya sembab, pipinya tirus. Di balik pakaian lusuh dan wajah lelah, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, sampai kapan harus bertahan? Tapi jauh di lubuk hatinya, meski tubuhnya lelah dan jiwanya hancur, ada secercah kecil kekuatan yang mulai menyala. Bukan untuk mempertahankan Rizal, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fatimah tahu, luka ini belum sembuh. Tapi satu hal ia sadari, semakin dalam luka yang menganga, semakin kuat alasan untuk bangkit. Dan ia mulai merencanakan sesuatu. Bukan balas dendam, tapi kebebasan. Fatimah berdiri lama di depan etalase toko emas tempat ia dulu dibelikan cincin oleh mendiang ibunya. Cincin itu adalah satu-satunya peninggalan yang ia simpan dengan sepenuh hati. Lebih dari sekadar perhiasan, itu lambang cinta dan kenangan. Tapi hari ini, ia masuk ke toko itu dengan langkah berat dan mata sembab. "Berapa, Bu?" tanya pegawai toko, setelah memeriksa cincin berlian kecil yang sudah agak kusam. Fatimah menelan ludah. "Berapapun. Saya butuh uang secepatnya." Tak sampai 10 menit kemudian, ia keluar dari toko dengan uang di tangan dan hati yang nyaris kosong. Uang itu bukan untuk dirinya. Bukan untuk makan, bukan untuk masa depan. Tapi untuk menutup utang Rizal yang menggunung akibat kalah judi, dan sekarang ditagih oleh rentenir dengan nada ancaman. "Saya kasih waktu 2 hari, atau rumah lo saya bakar." Suara lelaki itu terngiang-ngiang di telinga Fatimah sejak kemarin. Malam itu Rizal tidak pulang. Seperti biasa, dengan tangan gemetar, Fatimah menyerahkan amplop berisi uang itu kepada lelaki berwajah garang di depan rumah. Lelaki itu menghitungnya satu persatu sambil mengisap rokok. Setelah selesai, dia tersenyum sinis. "Pinter juga, Mbak." Suaminya brengsek, tapi istrinya masih bela-belain. "Sayang banget, ya." Fatimah hanya menunduk.
Hatinya menganga, tapi lidahnya keluh. Malam itu, Rizal pulang dengan aroma parfum dan alkohol. Ia bahkan tidak sempat bertanya kemana uang utangnya lunas. Ia langsung merebahkan diri di sofa, memainkan ponsel sambil tertawa kecil. Fatimah berdiri di depannya, menatap dengan mata penuh harap. "Aku udah lunasin utang kamu," katanya pelan. Rizal tidak menjawab, hanya mengangkat alis sekilas. Lalu berkata, "Oh, ya udah. Uangnya dari cincin peninggalan mama, yang dulu aku simpen." Suara Fatimah mulai pecah. Rizal hanya mengangguk datar, seolah pengorbanan itu tidak lebih penting dari saldo e-walletnya. "Aku cuma pengen kamu sadar. Aku capek, Zal. Tapi aku masih cinta." Rizal meletakkan ponsel, lalu bangkit. Sekilas Fatimah berpikir ia akan memeluknya, mengucap terima kasih, atau mungkin menangis dan janji berubah. Tapi Rizal hanya mendekat, lalu berkata lirih, "Kalau kamu cinta, ya jangan ngatur-ngatur. Aku juga capek diatur terus." Dan seperti itu saja, malam itu berlalu. Tidak ada kata maaf, tidak ada pelukan, tidak ada kesadaran. Fatimah menatap punggung Rizal yang tertidur dengan dengkuran keras. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini cinta atau hanya kebodohan yang dibungkus harapan? Hari-hari selanjutnya, Fatimah bertahan. Ia mencuci baju Rizal tanpa protes, memasak makanan kesukaannya, bahkan tetap melayani suaminya meski hatinya muak. Ia pikir, mungkin cinta bisa mengalahkan setan dalam diri Rizal. Mungkin pengorbanan akan menyadarkan manusia yang hilang arah. Tapi semakin ia memberi, Rizal semakin mengambil. Ia mulai membawa pulang teman-temannya yang suka mabuk. Rumah peninggalan orang tua Fatimah berubah jadi tempat nongkrong malam hari, penuh asap rokok dan suara tawa bengis. Tak jarang, ada wanita yang datang bersama mereka, duduk berdempetan di ruang tamu seperti rumah bordil murahan. Fatimah menangis di dapur, bukan karena malu, tapi karena tak ada lagi ruang suci di rumahnya. Segalanya telah direnggut oleh pria yang dulu ia panggil cinta. Suatu malam, setelah pesta kecil itu bubar, Rizal masuk ke kamar dan mendapati Fatimah duduk di lantai, memeluk lutut, wajahnya penuh air mata. "Aku nggak kuat lagi, Zal," isaknya lirih. Rizal hanya tertawa. "Kalau nggak kuat, ya pergi. Gampang. Tapi rumah ini bukan milik kamu aja. Aku juga punya hak. Itu rumah peninggalan orang tuaku, bukan dari hasilmu." Suara Fatimah naik untuk pertama kalinya. Tapi Rizal tak suka dibantah. Ia menendang pintu lemari, lalu menggebrak dinding. "Aku udah muak sama kamu yang sok suci. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Fatimah memejamkan mata. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Hatinya terkoyak. Ia berjuang untuk cinta, tapi yang ia dapat hanya tamparan realita. Ia telah kehilangan perhiasan, harga diri, dan kini hampir kehilangan akal sehat. Tapi satu hal yang belum ia hilangkan, harapan bahwa semua akan berubah. Entah kenapa, meski berkali-kali dikhianati, Fatimah masih berdoa di setiap malam. Masih memohon pada Tuhan agar Rizal kembali seperti dulu. Ia percaya, jika seseorang mencintai cukup dalam, ia bisa menahan badai. Ia bisa menunggu cahaya datang, bahkan dalam gelap paling pekat. Namun yang Fatimah belum tahu, tidak semua badai berakhir dengan pelangi. Ada badai yang datang hanya untuk menghancurkan. Dan Rizal adalah badai yang tak mengenal kata reda. Fatimah duduk di dalam mobil sewaan yang ia parkir tidak jauh dari pintu masuk hotel bintang 4 di kota sebelah. Tangannya menggenggam erat ponsel, merekam dari kejauhan sosok suaminya yang berjalan santai sambil menarik koper. Di sebelahnya, seorang wanita muda dengan gaun merah menempel manja di lengannya. Tawa mereka terdengar jelas dari jarak yang menyakitkan itu. Fatimah tak bisa bernapas. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya.
Seolah alam pun ikut membekukan hatinya. Ia sudah menebak. Sudah sering mencium aroma asing di pakaian Rizal, menemukan helai rambut panjang di dasi kantornya, bahkan beberapa kali menerima pesan singkat anonim berisi foto Rizal di tempat karaoke. Tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu seperti ditusuk belati tepat di jantung. Wanita itu menggandeng Rizal masuk ke lobi hotel. Tak ada ragu, tak ada malu. Seolah mereka memang pasangan sah. Dan Rizal? Dia bahkan tampak lebih hidup daripada ketika bersama Fatimah. Senyumnya lebar, tatapannya hangat, tatapan yang dulu hanya untuk Fatimah. Air mata Fatimah jatuh tanpa suara. Tapi hatinya menjerit sekeras-kerasnya. 2 jam kemudian, Fatimah berdiri di lobi hotel. Ia bergetar, tapi wajahnya datar. Ia tahu kamar Rizal ada di lantai 5. Ia menyuap resepsionis dengan dalih ingin memberi kejutan untuk suami. Dalam benaknya, ia tidak benar-benar tahu apa yang ingin ia lakukan. Marah? Menampar? Berteriak? Atau justru diam? Lift terbuka. Langkah kakinya gemetar saat menyusuri lorong menuju kamar 507. Dari dalam kamar, terdengar tawa perempuan. Dan suara Rizal. Bercampur canda dan desir angin dari pendingin ruangan yang bocor. Fatimah menggenggam kenop pintu. Napasnya tercekat. Tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka setengah. Wanita itu yang membukanya. Dengan baju tidur tipis dan rambut awut-awutan, ia menatap Fatimah dari atas ke bawah. Iya. Fatimah tak menjawab. Tapi dari balik pintu, Rizal muncul sambil menyisir rambut dengan tangan. Sayang, siapa? Tatapannya membeku saat melihat Fatimah berdiri di depan pintu. Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Fatimah tidak berteriak, tidak menampar. Ia hanya memandangi Rizal dengan mata basah namun penuh kecewa. Lebih menyakitkan dari amarah. Lebih tajam dari umpatan. Aku cuma pengen tahu. Segini rendahnya aku di matamu, Zal? Ucapnya dengan suara lirih tapi mengguncang. Rizal terlihat kaget, gugup, lalu berusaha menutup pintu. Ngapain kamu di sini? Pulang sana. Malu-maluin aja. Bentaknya, seolah Fatimah yang bersalah. Pulang ke rumah? Rumah yang udah kamu kotorin dengan hutang, makian, dan kebohongan. Fatimah menatap langsung ke matanya. Aku cuma pengen lihat, sejauh apa kamu tega nginjek harga diri istrimu sendiri. Wanita di belakang Rizal tertawa kecil. Mas, ini beneran istri kamu? Kirain udah cerai. Deh, tua banget sih mukanya. Mirip ibu kamu. Komentar itu seperti bom. Tapi Fatimah tersenyum. Senyum getir. Terima kasih. Setidaknya aku tua karena mikirin hidup kalian. Bukan karena sibuk tidur di hotel pakai uang haram. Sebelum Rizal sempat menutup pintu, Fatimah menahan dengan tangan. Aku udah lihat semua. Aku udah tahu semua. Tapi aku belum pergi. Karena aku masih berharap kamu punya hati. Tapi sekarang aku sadar, orang yang kehilangan jiwanya, gak akan pernah bisa diajak pulang. Ia menyelipkan amplop kecil ke tangan Rizal. Itu surat pelunasan utang kamu yang terakhir. Dari hasil jual satu-satunya warisan bapak yang belum aku serahkan ke kamu. Rizal membuka amplop itu. Matanya melebar. Kamu jual tanah itu? Fatimah mengangguk. Demi kamu. Demi kita. Tapi ternyata aku cuma berjuang sendirian. Dan aku capek jadi orang yang terus berkorban untuk orang yang bahkan gak tahu cara menghargai. Dia melangkah mundur. Aku gak akan minta kamu berubah lagi. Karena aku akhirnya sadar, mencintai orang lain gak akan pernah cukup kalau dia sendiri gak cinta sama dirinya. Rizal hanya bisa mematung. Tapi Fatimah sudah berbalik. Melangkah menuju lift dengan hati yang telah retak berkeping-keping. Tapi anehnya, untuk pertama kali setelah sekian lama, langkahnya terasa ringan.
Pedih, tapi pasti. Sebab hari itu, ia memilih untuk tidak menjadi korban lagi. Malam itu, Fatimah kembali ke rumah tua peninggalan orang tuanya. Ia duduk di ruang tamu yang dulu penuh tawa, kini sepi tak bersuara. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali. Ia tidak tahu bagaimana esok. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menunggu lagi untuk diselamatkan oleh pria yang terus menenggelamkannya. Puncak kemarahan telah meledak. Dan kini, hanya ada dua pilihan, tetap hancur atau bangkit. Fatimah memilih yang kedua. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil, rindang oleh pohon mangga tua yang selalu berbuah manis setiap musim panen. Dindingnya memang mulai kusam, catnya terkelupas di sana-sini. Tapi bagi Fatimah, rumah itu adalah dunia. Tempat di mana suara almarhum ibunya masih terngiang saat memanggilnya untuk makan. Tempat di mana ayahnya dulu duduk di kursi rotan sambil membaca koran dan mengelus rambutnya penuh kasih. Itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah kenangan. Adalah bukti bahwa ia pernah dicintai dengan tulus. Dan satu-satunya harta yang benar-benar membuatnya merasa punya. Namun kini, Rizal ingin menjualnya. Kita bisa lunasi semua kalau kamu mau jual rumah itu, desak Rizal suatu malam dengan nada tinggi. Wajahnya merah, urat lehernya menegang. Ngapain juga kamu pertahanin rumah tua begini? Mau tinggal di museum? Fatimah menatap suaminya, yang kini semakin hari semakin asing. Rumah ini bukan cuma rumah. Ini warisan. Bapak dan ibu ngasih ke aku dengan harapan aku punya tempat kembali kalau dunia jahat padaku. Dan sekarang kamu mau aku lepas itu, demi utang yang kamu buat sendiri. Rizal menghentakkan meja. Aku suamimu, Fatimah. Kewajiban kamu nurut. Lagian, kamu juga tinggal di sini sama aku. Masa hak milik kamu doang? Ini rumah kita berdua. Fatimah berdiri, tenang tapi tegas. Maaf, Jal. Rumah ini milik pribadi. Di akta tanah hanya ada nama aku. Dan kamu tahu itu. Perkataan itu seperti cambuk bagi Rizal. Harga dirinya terinjak. Tapi alih-alih merenung, Rizal justru menjadi lebih beringas. Mulai malam itu, sikapnya berubah drastis. Ia tak lagi sekadar marah, ia mulai mengintimidasi. Fatimah mendapati jendela kamarnya terbuka pagi itu. Bukan karena angin, melainkan karena Rizal melempar kursi ke arahnya semalam saat pertengkaran memuncak. Di lantai dapur, piring pecah berserakan. Semua karena Fatimah menolak menandatangani surat kuasa penjualan rumah. Rizal bahkan sempat menggiring beberapa calon pembeli ke rumah tanpa izin. Dengan seenaknya ia menunjukkan ruang tamu, dapur, dan bahkan kamar pribadi Fatimah sambil sesumbar. Ini properti siap jual, harga bisa nego. Lokasi strategis, dekat jalan raya. Fatimah yang pulang dari warung mendapati 3 orang asing berdiri di ruang tamu sambil memegang brosur. Matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya bergetar menahan amarah. Keluar dari rumah saya, katanya dengan suara rendah, namun tajam. Rizal terkekeh. Ini rumah kita, bukan rumah kamu aja. Saya bilang keluar, ucap Fatimah lebih lantang, kali ini dengan air mata yang tumpah bersamaan dengan rasa sakit yang makin tak tertahan. Orang-orang itu pun pamit dengan kiku. Mereka tak tahu harus berdiri di sisi siapa. Tapi bagi Fatimah, hari itu adalah pengkhianatan paling dalam. Rizal tidak lagi sekadar suami yang menyakitinya. Ia adalah orang asing yang ingin merampas satu-satunya bagian hidup yang masih ia genggam erat. Beberapa hari kemudian, Fatimah mendapati surat panggilan dari kelurahan. Rizal mencoba mendaftarkan penjualan rumah lewat jalur gelap dengan memasukkan tanda tangan Fatimah. Tapi beruntung, petugas kelurahan mengenali Fatimah sebagai pemilik sah dan menunda semua proses. Ia melaporkan kejadian itu secara hukum. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal surat palsu, melainkan kenyataan bahwa Rizal bersedia menjual apapun,
mengkhianati siapapun, bahkan merampas harta istrinya sendiri, hanya demi menambal gaya hidup dan utang yang ia timbun. Malam itu, Fatimah duduk di depan beranda, memandangi pohon mangga tua. Di pangkuannya, ia memegang foto lama. Dirinya kecil digendong ayah, dengan ibu yang berdiri di samping, tersenyum lembut. "Ayah, ibu, rumah ini aku jaga sebaik mungkin. Tapi ternyata bukan cuma dunia yang jahat. Orang yang pernah aku cintai pun bisa berubah jadi serigala." Angin malam berdesir pelan, seperti bisikan halus dari mereka yang sudah tiada. Dan dalam sunyi itu, Fatimah menemukan kekuatan baru. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan. Ia tak akan menyerahkan rumah ini. Bukan hanya karena ini warisan orang tuanya, tapi karena ini satu-satunya tempat di mana harga dirinya masih utuh. Dan ia bersumpah, mulai saat itu, ia tak akan biarkan siapapun, termasuk Rizal, menginjak-injaknya lagi. Fatimah berdiri tegak di depan pintu rumah yang sudah mulai lapuk, tapi masih kokoh menahan semua beban luka yang ia simpan dalam diam. Matanya tak gentar saat menatap Rizal, yang sejak pagi terus membujuk, atau lebih tepatnya memaksa, agar rumah itu dijual. Tapi tidak. Kali ini Fatimah tak ingin mundur walau hanya selangkah. "Rumah ini satu-satunya peninggalan orang tuaku. Jangan harap aku menjualnya hanya untuk menambal dosamu," katanya, lantang. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh api. Keteguhan seorang perempuan yang sudah terlalu sering disakiti tapi masih tetap berdiri. Rizal terdiam sejenak, lalu menggebrak meja makan dengan keras. Piring sisa sarapan bergetar, sebagian jatuh dan pecah di lantai. "Kamu ini keras kepala banget. Kamu pikir hidup bisa jalan cuma pakai kenangan? Dunia nyata butuh uang, Fatimah. Bukan nostalgia basi." Fatimah menggigit bibir bawahnya, menahan amarah dan air mata yang berlomba keluar. Tapi kali ini ia tak menunduk. Ia tidak melarikan diri ke kamar seperti dulu. Ia hanya berdiri diam, membiarkan Rizal memuntahkan semua kekesalannya. "Aku capek punya istri yang cuma bisa ngomong warisan. Warisan? Warisan. Padahal hidup kita sekarang berantakan." "Bukan, kita, Zal," jawab Fatimah dengan nada dingin. "Kamu yang buat hidupmu berantakan. Aku hanya ikut terluka." Itu adalah kalimat terakhir yang Rizal dengar sebelum ia membanting pintu sekuat tenaga, membuat figura foto keluarga yang tergantung di dinding jatuh dan kacanya retak. Ia pergi, tanpa pamit, tanpa jejak, tidak membawa pakaian, hanya ponsel dan dompet. Fatimah tidak mengejarnya. Hari-hari berikutnya sunyi, tapi bukan sunyi yang menyiksa. Justru ada ketenangan yang mulai tumbuh. Fatimah bangun pagi dengan tubuh yang lebih ringan, meski hatinya masih penuh luka. Ia menyapu halaman rumah sendiri, memperbaiki pagar yang berderit, menyiram tanaman peninggalan ibunya yang mulai layu karena terlalu lama tak tersentuh. Malam-malamnya ia habiskan duduk di serambi, menulis buku harian, sesuatu yang dulu sering ia lakukan semasa remaja. Menulis adalah caranya bertahan, menjaga kewarasan. Menumpahkan semua amarah, kecewa, dan harapan dalam bentuk huruf-huruf kecil yang rapi. Rizal belum kembali. Sudah 4 hari. Lalu 5. Kemudian seminggu. Dan akhirnya 2 minggu berlalu tanpa kabar. Tetangga mulai bertanya, tapi Fatimah hanya menjawab pendek. "Dia lagi sibuk." Tak ada kebohongan. Rizal memang sibuk. Sibuk tenggelam dalam dosa yang ia pilih sendiri. Pada minggu ketiga, malam itu hujan deras. Fatimah sedang menjemur handuk basah di dapur ketika terdengar ketukan keras di pintu depan. Dugaan pertamanya, rentenir. Namun ketika ia membuka pintu, tubuh Rizal berdiri di ambang, kuyup, mata merah, dan wajah penuh bekas luka lebam. "Aku kena tipu," katanya sambil jatuh terduduk. "Uangnya dibawa kabur. Aku kalah judi lagi. Mereka kejar aku." Fatimah menatapnya lama.
Ada sedikit rasa kasihan. Tapi rasa itu tenggelam di bawah lautan luka yang sudah terlalu dalam. Luka yang tidak pernah ia torehkan, tapi harus ia rawat. "Kenapa kamu balik ke sini?" tanyanya pelan. "Karena ini rumah kita," jawab Rizal sambil tersengal. "Kamu satu-satunya yang aku punya." Fatimah menarik napas panjang. Dingin angin hujan masuk bersama aroma tubuh Rizal yang basah, tapi tak mampu menembus hatinya yang kini membatu. "Bukan rumah kita, Rizal. Ini rumahku. Dan kamu cuma tamu yang pernah aku izinkan tinggal, karena dulu aku cinta." Rizal terdiam. Fatimah berjalan ke arah pintu, lalu membukanya lebih lebar. "Masuk, keringkan badanmu. Aku masih manusia. Tapi jangan pikir aku akan menyerahkan rumah ini untuk menutup dosamu." Rizal hanya mengangguk. Diam. Dan untuk pertama kalinya, Fatimah tahu hatinya mulai bebas. Tidak lagi digerakkan oleh harapan kosong, tapi oleh keberanian untuk berkata cukup. Rumah itu akan tetap berdiri. Dan ia, Fatimah, akan berdiri bersamanya. Entah sendirian atau bersama orang yang benar-benar mencintainya. Suatu hari nanti. Pagi itu, udara sejuk menyambut Fatimah saat ia membuka kotak surat di depan rumah. Matanya menangkap sebuah amplop tebal berwarna putih dengan cap resmi yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan bergetar, ia merogoh dan menarik keluar surat itu. Sekilas, ia sudah tahu apa isinya. Surat gugatan cerai. Namanya tertera di sana sebagai pihak tergugat. Dan suaminya, Rizal, adalah pihak penggugat. Hatinya seperti tersayat pisau. Betapa dinginnya surat itu. Tak ada sebaris kata pengantar, tak ada embusan maaf, tak ada harapan kecil bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Hanya lembaran kertas kosong yang membunuh semua mimpi dan harapan yang selama ini ia pertahankan. "Dia menceraikanku hanya karena aku tidak mau menjual rumah ini," gumam Fatimah, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia duduk di kursi teras, menggenggam surat itu erat-erat seolah bisa menahan kehancuran yang mengintainya. Air mata mulai mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Ia menangis karena merasa dikhianati dalam hal yang paling suci, janji pernikahan dan rasa cinta yang dulu membara. Fatimah ingat betapa ia pernah rela menjual perhiasan miliknya untuk menutup utang Rizal. Ia sudah berkorban lebih dari yang pernah Rizal sadari. Tapi balasan yang ia terima hanyalah surat cerai dingin, tanpa kata maaf, tanpa perpisahan yang layak. Di antara tumpukan harapan yang hancur, Fatimah merasakan sebuah kekosongan yang menyesakkan dada. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini cintanya hanya menjadi tameng untuk menutupi kehancuran yang Rizal bawa ke dalam rumah mereka. Namun, di balik luka yang menganga, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya, keteguhan dan keberanian untuk melangkah maju. Fatimah tahu, ia harus berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk warisan dan harga dirinya yang tak boleh dijual murah. Dengan mata yang masih basah, ia meremas surat itu dan menatap ke langit yang mulai cerah. Ini bukan akhir, Rizal. Ini baru permulaan. Fatimah duduk termenung di ruang tamu rumah tua itu, matanya kosong menatap dinding yang dulu penuh warna tawa dan harapan. Kini, semua hanya meninggalkan bayang-bayang kelam yang sulit dihapus. Surat cerai yang diterimanya masih tergenggam erat di tangan, seolah kertas itu adalah bukti nyata betapa hancurnya dunia yang ia bangun selama ini. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi bukan karena kehilangan suami, bukan pula karena marah atau dendam. Air mata itu keluar dari kedalaman hati yang sudah lelah berjuang. Ia menangis karena merasa semua pengorbanan yang pernah ia lakukan, menjual perhiasan, menutup utang, bertahan melewati malam-malam penuh luka, tak berarti apa-apa bagi pria yang pernah ia cintai. Fatimah tahu, uangnya sudah habis. Tabungan yang tersisa pun hampir terkuras habis oleh beban utang dan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berhenti. Harga dirinya diinjak, dicabik-cabik oleh pengkhianatan dan luka yang tak pernah berhenti menganga. Namun, di tengah kehancuran itu, satu hal yang tak pernah berubah, rumah ini.
Rumah peninggalan orang tuanya yang selalu menjadi tempat ia pulang saat dunia terasa begitu kejam. Disinilah kenangan itu tertinggal. Cerita masa kecil, tawa ibu, nasihat ayah, dan semua cinta yang pernah mengalir tanpa syarat. Meski dunia sudah meninggalkannya sendiri, Fatimah memutuskan untuk tetap bertahan di rumah itu. Bukan hanya karena dinding dan atapnya, tapi karena ia tahu, rumah itu adalah warisan yang tak bisa diukur dengan uang. Ia mengelus dinding yang mulai retak, menyentuh foto keluarga yang terpajang di meja, dan menghirup dalam-dalam aroma kayu tua yang familiar. Disinilah ia akan bangkit, dari reruntuhan hati dan kehancuran yang dialami. Fatimah tahu air mata hari ini hanyalah permulaan. Akan ada badai yang lebih besar, dan ia harus siap menghadapi semuanya, sendiri atau dengan siapapun yang layak memperjuangkannya. Di dalam hatinya, sebuah tekad membara. Aku tidak akan kalah. Aku akan bangkit, untuk rumah ini, untuk harga diriku, dan untuk masa depanku. Fatimah menghela napas panjang saat fajar pertama menyinari dapur kecil di sudut rumahnya. Di sana, aroma cabai segar dan rempah-rempah mulai memenuhi udara, mengusir kesunyian yang selama ini mengikat hatinya. Dapur itu kini bukan sekadar tempat memasak, tapi menjadi saksi perjuangannya, tempat ia menata kembali serpihan hidup yang hampir hancur. Ia membuka usaha kecil dari dapur rumahnya, membuat sambal rumahan yang pedas menggigit, kue tradisional warisan ibunya yang manis legit, dan perlahan mulai menerima pesanan catering untuk acara kecil di lingkungan sekitar. Awalnya hanya beberapa pesanan saja, tapi dari tangan yang penuh cinta dan ketulusan, rasa itu menyebar dan membawa Fatimah ke arah yang lebih baik. Setiap hari, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena terpaksa, tapi karena ada tujuan yang baru. Membangun hidup yang bermartabat, bukan karena dendam pada Rizal, tapi demi dirinya sendiri. Harga diri yang dulu terkubur di bawah luka, kini mulai muncul perlahan seperti embun pagi yang menyegarkan. Tangan Fatimah yang dulu gemetar menahan tangis, kini cekatan mengaduk sambal, menguleni tepung, dan membungkus pesanan dengan rapi. Ia belajar dari kesalahan masa lalu, dan yang terpenting, ia belajar mencintai diri sendiri kembali. Tetangga yang dulu hanya ikut prihatin kini mulai memberi semangat dan dukungan. Kamu kuat, Fatimah. Kami yakin kamu bisa, kata beberapa orang dengan senyum hangat yang membuat hatinya sedikit terobati. Fatimah pun mulai membuka diri. Ia mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh komunitas wanita di kampungnya. Di sana, ia belajar cara mengelola keuangan, pemasaran digital, hingga membangun jaringan. Perlahan, usahanya mulai dikenal lebih luas, pesanan meningkat, dan tabungan yang dulu kosong kini mulai terisi. Setiap malam, ia duduk di beranda sambil menulis rencana masa depan. Mimpi-mimpi yang dulu hilang kini kembali hadir, lebih kuat dan jelas. Fatimah tahu, jalan ini tidak mudah. Akan ada tantangan yang lebih besar, luka yang mungkin kembali terbuka, tapi ia tak gentar lagi. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, pikirnya. Ini tentang aku yang memilih untuk bangkit dan hidup dengan martabat. Rumah itu bukan lagi hanya sebuah bangunan tua yang penuh kenangan pahit. Kini, ia menjadi saksi kebangkitan seorang perempuan yang belajar dari luka, dan mulai berjalan dengan kepala tegak menuju masa depan yang ia pilih sendiri. Tahun-tahun berlalu bagai aliran sungai yang tak pernah berhenti. Rizal, yang dulu pernah menjadi segalanya bagi Fatimah, kini tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Hidupnya berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, bergelimang dalam kemiskinan dan penyesalan yang tak berujung. Kabar tentangnya perlahan menghilang dari lingkungan sekitar, seolah ia hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tak lagi berarti. Sementara itu, rumah tua peninggalan orang tua Fatimah berdiri kokoh, tak hanya sebagai saksi bisu kisah yang pernah memilukan, tapi juga sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan seorang perempuan. Rumah itu kini berubah menjadi pusat usaha kecil yang ramai. Aroma sambal pedas dan kue tradisional menguar ke jalanan, menarik perhatian warga sekitar yang selalu datang untuk menikmati hasil kerja tangan Fatimah yang penuh cinta dan ketulusan. Fatimah tak lagi menangis. Air matanya yang dulu membasahi bantal dan tembok kini telah mengering, berganti dengan senyum hangat yang terpancar dari dalam dirinya. Ia belajar satu hal penting, bahwa mempertahankan prinsip dan harga diri adalah kemenangan sejati,
lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Rumah ini, katanya suatu sore saat mengajak seorang sahabat melihat usaha kecilnya yang berkembang, tidak pernah aku jual. Karena ini bukan sekadar bata dan dinding. Ini tentang harga diriku. Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita tentang cinta yang pernah ada, luka yang pernah menganga, dan kekuatan yang akhirnya memeluknya utuh. Fatimah tahu, kemenangan terbesar bukan saat ia membuktikan pada Rizal, tapi saat ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas hidup dengan martabat dan bahagia meski tanpa kehadiran orang yang dulu dicintainya. Di akhir perjalanan ini, Fatimah berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap ke langit senja yang membara indah. Angin sepal-sepal mengelus wajahnya, seolah mengabarkan bahwa masa depan yang cerah menanti dengan tangan terbuka. Ia telah belajar bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang tak bisa ditukar dengan uang atau kemewahan. Ada harga diri yang harus dijaga, ada prinsip yang harus dipertahankan, dan ada cinta pada diri sendiri yang harus dipupuk agar tak pernah layu. Dan dengan rumah itu, Fatimah menutup bab lama yang penuh luka dan membuka lembar baru penuh harapan.